22 anak menjadi korban kekerasan seksual seorang guru tari di Sleman, Yogyakarta. Aksi bejat ini bahkan diakui pelaku kejahatan karena sering menyaksikan video porno. Korban yang teridentifikasi adalah sejumlah 22 korban anak. Saya tuh pengen punya teman di rumah sebenarnya, tapi karena saya terpengaruh pornografi yang menyimpang, sehingga saya melakukan hal yang menyimpang. Sungguh keji aksi seorang guru tari di Sleman, Yogyakarta yang mencabuli anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, aksi bejat pelaku dilakukan terhadap 22 anak laki-laki. Pelaku ditangkap polisi atas aduan keluarga korban yang melihat video perbuatan pelaku kepada korban. Kepada polisi, pelaku mengaku aksi bejatnya terpengaruh video porno yang sering ditontonnya. Tersangka bilang awalnya hanya ingin bergaul dengan anak-anak dan menjadikan rumahnya sebagai tempat bermain. Namun karena terpengaruh video porno yang sering ditontonnya, tersangka pun nekat melakukan pemerkosaan sesama jenis. Karena saya anak tunggal, saya tuh pengen punya teman di rumah sebenarnya, tapi karena saya terpengaruh pornografi yang menyimpang, sehingga saya melakukan hal yang menyimpang. Terus target korban itu umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya saya tidak target, namun siapa yang mau main ke rumahku aku welcome. Welcome semua. Terus itu kamu jadikan korban semua yang main gitu? Ya. Laporannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencabulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping. Gitu. Polisi menyebut pelaku merupakan guru tari yang juga menjadi pengajar honorer di sebuah taman kanak-kanak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana asusila serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Sleman, Yogyakarta. Mika, hingga saat ini bagaimana perkembangan dari penyidikan, terutama kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 22 anak oleh guru tarinya sendiri? Selamat siang Juno dan saudara. Pengembangan kasus dari pelecehan oleh guru tari di Sleman, Yogyakarta masih terus dilakukan oleh tim reskrim dari Polsek Gamping. Nah, informasi terbaru yang disampaikan oleh Kapolsek bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan dan ternyata guru tari yang bersangkutan ini memang adalah tenaga outsourcing di salah satu taman kanak-kanak, namun dia bukanlah pengajar tetapi hanya petugas kebersihan atau office boy, dan dia memang menjadi guru tari tetapi bukan di taman kanak-kanak tetapi di kampung tempatnya tinggal. Nah, terkait 22 anak yang sebelumnya dikabarkan menjadi korban pelecehan, ditegaskan juga oleh Kapolsek Gamping bahwa 19 orang diantaranya adalah anak di bawah umur, sementara 3 lainnya adalah mereka yang sudah berstatus orang dewasa lebih dari 18 tahun. Nah, tentu saja penyelidikan ini sangat berhati-hati karena terkait dengan kasus asusila yang menimpa mayoritas anak di bawah umur. Nah, kemudian dari tersangka sudah diamankan sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian tersangka, kemudian pakaian korban, dan ada satu bukti yang paling kuat adalah rekaman video, di mana rekaman video ini didapatkan dari CPU komputer milik tersangka, dan di dalamnya ada sejumlah video porno yang terkait dengan aktivitas kegiatan dia melakukan pelecehan seksual terhadap para korbannya. Nah, hingga saat ini masih terus dilakukan pengembangan, sementara korban sudah didampingi oleh para psikiater untuk kembali memulihkan rasa trauma mereka, karena sebelumnya memang tersangka sudah melakukan doktrinisasi kepada para korban
tentang hubungan sesama jenis yang disebutkan oleh tersangka kepada para korban adalah hal yang wajar. Demikian, Juno. Untuk saat ini bagaimana dengan pengembangan, terutama apakah ada dugaan bahwa pelaku tidak beraksi sendiri dan bagaimana juga dengan pemulihan trauma dari para korban sendiri? Ya, sejauh ini polisi hanya menetapkan satu tersangka utama dan memang dari rekaman-rekaman video yang didapatkan oleh polisi terlihat jelas bahwa hanya satu tersangka yang memang menjadi pelaku dari pelecehan seksual ini. Sementara korbannya adalah semua anak-anak di bawah umur dan khususnya yang berada di rekaman video itu semua terlihat anak di bawah umur, sehingga memang polisi masih menetapkan satu tersangka. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Sleman, Yogyakarta. Dan saudara, korban pencabulan di Panti Asuhan Kota Tangerang, Banten bertambah menjadi 8 orang. Dari total 8 korban, 5 diantaranya adalah anak-anak, sementara 3 lainnya orang dewasa. Di salah satu panti asuhan di Tangerang, Banten, orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak justru berbuat sebaliknya, menjadi ancaman. Terlebih, anak-anak yang sudah tak memiliki ayah dan ibu ini menggantungkan hidupnya di panti asuhan yang malah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Bagaimana tidak, pemilik panti dan 2 pengasuh melakukan kejahatan seksual. Kini, korban kekerasan seksual di Panti Asuhan Kota Tangerang, Banten bertambah menjadi 8 orang. Kami kutip dari laman kompas.id, polisi mengonfirmasi korban kasus pencabulan di Panti Asuhan Tangerang yang sebelumnya 7 orang, kini bertambah 1 orang menjadi 8. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi bilang, korban terakhir adalah anak di bawah umur. Dari total 8 korban, terdiri dari 5 orang anak dan 3 orang dewasa. 1 dari 3 tersangka hingga kini masih menjadi buron. Ia adalah YS, pengasuh panti yang masih dalam pengejaran polisi. YS masuk daftar pencarian orang setelah mengabaikan 2 pemanggilan pemeriksaan. Sementara 2 tersangka S dan YB telah ditahan setelah pemeriksaan korban dan 11 saksi. Kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandi Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian Saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat. Sementara, bangunan milik Yayasan Panti Asuhan telah disegel polisi. Selama beroperasi 20 tahun tanpa izin, warga tidak mencurigai ada kejanggalan dalam pengasuhan panti asuhan kepada anak-anak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga telah mendatangi lokasi memastikan akan memindahkan anak asuh di Yayasan Panti Asuhan ini ke tempat yang aman di bawah pengawasan Kementerian Sosial. Dalam ketidakberdayaan, kini para korban berhak untuk dilindungi dan dipulihkan rasa traumanya, karena mereka juga seperti anak-anak lainnya memiliki hak yang sama untuk meraih masa depan dan menggapai cita-citanya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eka Marlupi di Kota Tangerang, Banten. Eka, untuk saat ini ada kesimpang siuran terkait dengan jumlah korban. Lalu sebenarnya berapa jumlah korban sebenarnya menurut pihak kepolisian dan sudah berapa lama para korban ini menjadi korban kekerasan seksual di panti asuhan? Baik, Jana, bisa kami jelaskan di mana di belakang ini tempat
panti asuhan di mana para anak dilakukan ruda paksa oleh para tersangka. Lalu sebelumnya Polres Metro Tangerang sudah merilis adanya 7 korban. Namun informasi yang kami dapat dari Kabid Humas Polda Metro Jaya itu bertambah 1 menjadi 8 saat ini. 5 diantaranya anak-anak dan 3 diantaranya orang dewasa. Seperti itu, Jono. Ya, Kak, untuk saat ini seperti apa pengejaran terhadap 1 orang tersangka yang saat ini masih buron? Baik, bisa disampaikan juga di mana polisi masih berupaya melakukan pengejaran terhadap tersangka Yandi, DPO. Dan polisi juga sudah menyebarluaskan foto pelaku bila mana masyarakat mengetahui bisa dilaporkan segera ke pihak berwajib, seperti itu. Ya, Eka, untuk saat ini diketahui bahwa panti asuhan ini sudah berdiri lama dan juga diduga para korban ini juga mendapatkan perlakuan kekerasan seksual sejak lama juga. Lalu seperti apa perizinan dan hingga saat ini tidak terdeteksi oleh Dinas Sosial terkait dengan keberadaan panti asuhan ini? Iya, Di mana panti asuhan ini sudah berdiri kurang lebih selama 20 tahun. Setelah kemarin pihak dari Kementerian Sosial juga sudah meninjau langsung di mana panti asuhan ini dan baru mengetahui belum memiliki izin seperti itu, Bona. Oke, dan saat ini seperti apa kondisi para korban dan penanganan oleh Kementerian PPA terkait dengan pendampingan psikologis kepada para korban? Iya, bisa dipastikan juga untuk para korban sekarang masih berada di Dinas Sosial Kota Tangerang, di mana para korban mendapatkan pendampingan untuk mentalnya untuk dibentuk kembali, seperti itu, Jana. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di panti asuhan di kawasan Tangerang, Banten. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eka Marlupi. Sesaat lagi saudara, Majelis Hakim Tipikor Jakarta kembali melanjutkan sidang korupsi timah dengan terdakwa Harvey Muiz. Hari ini selebritas Sandra Dewi yang merupakan istri Harvey menjadi saksi di muka sidang. Indonesia tengah mengalami fenomena unik yang jarang terjadi, yakni kulminasi atau lebih dikenal sebagai hari tanpa bayangan.